rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi ma fi dunyaya wa akhirati والبشر أدهى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala. Wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Hadis 7484, hadis sahih dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu mu'ammiran, jikalau adalah aku itu melantik amir." Mu'ammiran, melantik pemimpin. Ala ummati, di atas umatku. Ahadan, akan seseorang. Min ghairi masyawaratin, dari tanpa musyawarah. Min ghairi masyawaratin minhum, dari tanpa musyawarah dengan mereka. La ammartu, sungguh aku akan lantik menjadi pemimpin. Alaihim, di atas mereka umat. Akan Abdullah ibna Ummi Abdin. Ibna Ummi Abdin, yaitu nama lain dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Ibna Ummi Abdin. Seseorang yang dinisbahkan kepada ibunya, menurut pandangan Arab jahiliyah, ini penghinaan. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud direndahkan oleh orang-orang Quraisy dengan sebutan demikian, karena beliau bukan dari keturunan mulia. Maka disebutlah Ibna Ummi Abdin. Sebagaimana mereka menghina Nabi dengan sebutan Ibnu Abi Kabasyah. Abi Kabasyah bukanlah bapak Rasul, tapi dikatakan Ibnu Abi Kabasyah karena Nabi di masa mudanya, di masa kecilnya, membiayai kehidupannya dengan gembala kambing milik Abi Kabasyah. Karena saking akrabnya Nabi dengan keluarga tersebut, karena mengembalakan kambingnya setiap waktu, sehingga Nabi dinisbahkan ke keluarga itu oleh orang jahiliyah untuk menghina Sayyidina Muhammad. Karena kalau beliau dinisbahkan kepada ayahnya, maka beliau orang mulia, karena keturunan dari Bani Hashim. Tapi mereka pengen merendahkan dari segi nasab dan keturunan, maka disebutlah Ibnu Abi Kabasyah. Nah, begitu juga dengan Ibnu Ummi Abdin. Harusnya enggak ada nisbah Ibnu itu kepada perempuan,
kecuali dalam suku Minang, dan ada satu suku juga di India yang nasab keturunannya kepada perempuan. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda kepada wanita, "Lau kunti, jikalau adalah kamu, imra'atan itu wanita, la ghayyarti, sungguh engkau merubah, sungguh engkau mewarnai." Merubah itu arti dasar, mewarnai itu mafhum. Sungguh engkau merubah dalam kurung mewarnai, azfaraka, kuku-kukumu, kuku-kukumu, bil hinnai, dengan inai. Siapa? Perempuan. Jadi beda kuku laki-laki dan perempuan. Perempuan diwarnai kukunya dengan inai, laki-laki tidak. Maka memakai inai itu untuk perempuan, hanya inai, tidak boleh dengan bahan yang lain, apalagi yang menutupi, yang melapisi, seperti bahan-bahan kimia lainnya. Tapi kalau inai, dia bukan menutupi, dia menyerap ke serat-serat kuku, sehingga kalau dikikis untuk membuang warnanya, buah warnanya nggak akan hilang kecuali dengan terkikis kukunya. Beda sama cat, sama kutet. Itu kalau dikikis, kutetnya lepas, kukunya nggak ada masalah, berarti terlapisi. Ini menyebabkan tidak sah wudhu dan mandi wajib atau sunnah. Nah, jadi pakai inai perempuan. Maka kalau perempuan mewarnai kukunya itu bukan berarti berdandan berlebihan. Orang yang mewarnai kuku tidak dianggap berdandan berlebihan. Dan mungkin sebagian masyarakat kita dulu itu orang yang mewarnai kuku itu ini dandanan berlebihan, seperti sudah keluar pada koridor rendah diri, tawadu, atau sederhana. Sebetulnya tidak. Itu bahagian dari sunnah untuk wanita. Karena satu ketika ada diriwayatkan asbabul wurud dari hadis ini, yaitu ketika perempuan menyerahkan sesuatu kepada Nabi dari balik kain gitu, atau balik hijab. Kemudian Nabi bingung, ini tangan laki atau perempuan. Nah, kalau tangan perempuan tentu diambil dengan lebih hati-hati. Tapi kalau itu tangan laki-laki tentu berjabat tangan. Terima kasih. Nah, supaya membedakan mana tangan laki-laki sama perempuan, maka Nabi menyarankan perempuan pakai inai. Maka Nabi sabdakan, kalau kamu perempuan, sebaiknya kamu robah kukumu dengan inai. Laki-laki nggak boleh pakai inai kecuali waktu sakit kakinya. Kuku kaki yang memakan daging sampai bengkak, itu obatnya inai. Ambil daun inai, taruh di sana, boleh. Tapi kalau antum warnai, ini menyerupai perempuan. Kalaupun ulama tidak katakan sampai tahap haram, tapi sebahagian ulama mengharamkan karena tashabbuh bin nisa, menyerupai wanita. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda,
Lau kuntum, jikalau adalah kalian, taghrifuna, kalian menciduk, mengaut. Ghurfah itu satu kautan. Min Buthan, itu nama pasar yang terdekat ke kota Madinah. Buthan itu arti dasarnya adalah sebuah tempat persinggahan, sebuah lembah di Madinah, tempat singgahnya Bani Nadir Yahudi. Lembah itu luas sekali, terhampar. Karena pasar dekat di sana, karena pasar dibuat di sana, maka disebutlah pasar itu Buthan. Antum pernah dengar hadis Nabi bercerita, seseorang di pagi hari pergi ke pasar Buthan atau mana anak kakun nggak hidup di rumah? Karkun. Seorang pergi ke pasar Buthan atau Akik, membawa onta merah, merah, bunting, onta betina yang besar punuknya. Itu lebih baik, itu bisa dikalahkan dengan 2 ayat Al-Quran. Nah, 2 ayat Al-Quran lebih baik pada 2 onta betina. Khair, itu Buthan, nama pasar. Nabi bersabda, kalau kalian mengaut membeli barang dari pasar Buthan, mazidtum, niscaya kalian tidak akan mencari tambah. Mazidtum, niscaya kalian tidak akan mencari tambah. Ini wallahu a'lam lah maksud dari hadis ini. Tapi yang terlintas mafhumnya, mungkin ada salah satu sahabat yang diminta Nabi membeli sesuatu, kemudian enggak cukup, enggak lengkap, dicari ke tempat lain lagi. Enggak tempat juga, enggak cukup juga, masih ada kurang, cari tempat lain lagi. Maka Nabi sabdakan, kalau kamu beli ke pasar Buthan, enggak perlu kamu cari-cari lagi tempat lain. Artinya lengkap di situ. Nah, kalaulah ini mafhum hadisnya, maka sebaik-baik belanja itu ke pasar lengkap. Nah, pasar yang lengkap. Kalau keperluan antum tidak terpenuhi di minimarket, pergi ke supernya. Sehingga enggak perlu kemana-mana buang waktu. Bayangkan saja untuk keperluan acara misalnya, pergi ke satu tempat. Nah, cabenya beli di sini, tanya bawang situ nggak ada, bawang cari tempat lain. Bawang merah ada situ, bawang putih cari tempat lain lagi. Jahe ada di sana, kunyit nggak ada. Beli di kedai ini nggak cukup, tambah sekilo di kedai sana lagi, setengah kilo di kedai sini. Itu habis waktunya dia belanja. Kemudian pengeluarannya besar, habis waktunya. Tapi kalau datang satu tempat, tinggal kasih catatan, nih catatannya. Baca tukang kedai, kan nampak muka saya. Langsung lengkap, ditimbang semuanya. Enak. Kalaulah itu maksud dari hadisnya. Berarti Nabi menyarankan memberikan keperluan itu di satu tempat yang cukup. Nah, kalau itu saran Nabi SAW berarti sebuah isyarat kalau seseorang buat sebuah usaha jual beli,
maka bagus kalau dilengkapi satu tempat. Toko serba ada. Semuanya ada di situ. Apa saja mau diperlukan. Keperluan apa saja lengkap. Ada blok-blok kecilnya. Bahkan kalau ganti gigi pun bisa di sana. Ada tempatnya. Nah, itu betul-betul komplit, menghemat waktu dan menghemat tenaga di dalam urusan duniawi. Tapi maksud di sini wallahu alam, tapi mengarah ke sana. Kalaulah kalian mengambil dari Buthan, mazid tuh. Kalian tidak akan menambah lagi, saking cukupnya. Laulam tuznibu, jikalau kalian tidak berbuat dosa. Laulam tuznibu, jikalau kalian tidak berbuat dosa, laja Allahu Ta'ala, sungguh mendatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaumin, dengan kaum yuznibuna, yang mereka berbuat dosa, liyaghfira lahum, supaya bahwa Allah mengampuni mereka, supaya bahwa Allah mengampuni mereka. Sama dengan hadis yang kita baca sebelumnya. Kalau ada satu kaum yang tidak berbuat dosa, Allah akan wafatkan kaum tersebut. Dan Allah akan ganti dengan kaum yang berbuat dosa, lalu istighfar, dan Allah mengampuni dosa mereka. Maka motivasi dari hadis di sini bukan buat dosa. Jangan terlalu taat. Buatlah dosa sekali-sekali, supaya tidak dimusnahkan oleh Allah. Karena kalau umat ini enggak buat dosa, Allah akan hancurkan dan ganti dengan umat lain. Bukan itu mafhum hadisnya, itu makna hadis iya. Karena kalau itu mafhum hadisnya, semua masyarakat akan katakan labaika, labaika Allah, labaika. Waktu haji itu, labaika Allahumma labaik, labaika wa sa'daik. Sangat menerima secara 100%. Enggak ada satu manusia pun secara manusiawi yang kalau ditawarkan dosa itu menolak. Nah, kecuali sudah maqam yang sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beda lagi. Ini secara manusianya, tanpa terlepas apakah dia sudah maqam ini, maqam itu. Tapi secara manusianya pasti dia akan memenuhi seruan tersebut. Lain halnya kalau sudah maqam tertentu, seperti perkataan Sayyidina Abu Bakar, kalaupun mabuk itu enggak haram, enggak akan mabuk saya. Masa ia beli sesuatu untuk menghilangkan akal yang itu ada perkara berharga dalam diri manusia. Itulah lagi makomnya. Nah, tapi maksud dari hadis ini adalah bahwasanya Allah ingin menampakkan sifat maghfirahnya. Maksud dari hadis ini adalah yang sudah terlibat dosa enggak usah berputus asa. Enggak usah berputus asa kalau Allah tidak mengampuni dosanya. Pasti akan Allah ampuni. Karena Allah ingin menunjukkan sifat maghfirahnya. Maka tidak ada bahasa saya sudah terlambat taubat. Tidak ada bahasa saya sudah tertinggal jauh. Tidak ada bahasa dosa saya kelewat banyak, lalu malu menengadahkan tangan minta ampun kepada Allah. Ini satu pemahaman yang tidak benar. Kenapa? Karena kalau sekiranya enggak ada yang buat dosa, pasti Allah ganti dengan umat yang berbuat dosa, lalu Allah ampuni. Begitu pentingnya maghfirah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga sifat Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Karena kalau semuanya taat, enggak ada yang berbuat dosa, sifat Allah Ghafur sama Ghaffar ini enggak nampak.
Siapa yang mau digofurin? Siapa yang mau digofarin? Pigonya nggak ada. Nah. Khair. Itu maksud dari hadis. Bukan menggunakan hadis ini ada orang sedang sholat khusyuk atau sedang zikir-zikir, kalian zikir-zikir aja. Ini kalian sebab zikir-zikir ini nggak buat dosa, hancur negara ini. Wah, kan salah lagi pemahamannya. Buat dosa dong, lalu tobat untuk mempertahankan negara. Karena kalau nggak buat dosa, negara ini akan hancur. Allah ganti dengan umat yang lain. Itu ngomong mikir-mikir dulu. Mau kira nggak ada orang buat dosa? Ini negara ini hancur, musibah ini bertubi-tubi. Ini karena sudah bosan melihat orang-orang buat dosa yang tidak mau bertobat. Ini kondisi dunia sudah semakin parah hari ini. Nah, musibah tidak terbendung di mana-mana. Diperkirakan Indonesia terancam gempa kekuatan 7 skala Richter lebih. Nah, gempa yang dikatakan datang sekali 100 tahun. Bahaya. Lalu masih ditarik orang membuat dosa. Yang harusnya 3 hari lagi datang gempanya, nanti sore udah datang. Gara-gara dosa. Jadi jangan salah memahami hadis. Nah, hadis ini adalah motivasi bagi orang yang sudah terlibat dosa supaya tidak putus asa. Bisa dipahami? Tobatlah Pak. Tobat apa lagi saya ini? Nggak ada lagi tobat buat saya. Kalau dia ngomong begitu, mendingan dia katanya berbuat dosa lebih banyak sehingga pulang ke akhirat malaikat geram sekali sama dia, tendang sekuat-kuatnya, kejauhan tendangnya masuk surga. Itu harapannya sehingga dia nggak mau tobat. Itu saya rasa dia masuk ke dasar neraka langsung. Dikira dia neraka, iya pemikirannya begitu. Karena kita melewati sirat itu dibentangkan di atas jahanam. Selamat sirat seberang sana surga. Di surga neraka itu pemisahnya cuman apa? Al-A'raf. Wal-A'rafi rijal. Di atas A'raf ada orang-orang yang ditempatkan oleh Allah apabila dipalingkan mukanya ke neraka, kena ahwa-ahwa neraka dia. Dipalingkan mukanya ke surga, baru nampak kenikmatan surga. Itu bagi orang yang amalannya 50-50. Dibakar gitu, diasap-asap dikit ya. Mengurangi dosanya, baru masuk surga. Khair. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, hampir sama hadisnya. Laulam takunu tuznibun, jikalau tidak adalah kalian itu kalian berbuat dosa. Jikalau tidak adalah kalian tuznibun itu kalian berbuat dosa, la khiftu alaikum, sungguh saya khawatir terhadap kalian, ma huwa akbaru min dalik, sesuatu yang dianya lebih besar dari demikian dosa. Sesuatu yang dianya lebih besar dari demikian dosa. Apa sesuatu tersebut? Badal kepada ma al-ujuba al-ujub. Ujub kata Nabi. Apa itu ujub? Hah? Abi, apa itu ujub? Mengagumi diri sendiri.
Nah, jadi dosa mengagumi diri itu lebih parah daripada dosa yang lain. Pulang terjun ke masyarakat, tinggal di tengah-tengah masyarakat, orang nggak sholat jamaah di situ, dia sholat jamaah, dia muadzinnya. Kemudian orang selesai sholat langsung pulang, dia zikir dengan amalannya. Kemudian sampai pulang ke rumah, kiri kanan orang main judi, domino, judi teh telur. Dia pulang lagi, lihat anak-anak dari zuhur sampai asar sibuk dengan permainannya, nggak ada yang sholat. Sampai di rumah dia langsung sholat duha. Lalu dia katakan, ini satu komplek ini saya walinya. Kalau saya nggak ada di komplek ini, dah hancur komplek ini dari dulu karena dosa mereka. Tapi karena Allah pandang saya di sini ada orang taat, masih dapat berkah mereka hidup gara-gara saya. Nah, itu lebih parah dosanya. Kenapa lebih parah dosanya? Karena dia menganggap sedang tidak buat dosa sementara buat dosa. Dan orang yang tadi buat dosa, dia buat dosa menganggap dirinya sedang buat dosa. Dia mengantuk. Sementara dia tidak. Dia berbuat ketaatan. Dia tidak merasa dia sedang berbuat dosa. Maka tidak boleh sebuah ketaatan menganggap orang lain menyebabkan kita menganggap orang lain rendah. Jadi dosanya berat. Beratnya bukan karena lebih parah dosa itu, tidak. Tapi jarang dia menyadarinya. Jarang menyadarinya karena merasa dia sudah berada di atas jalan benar. Apa kalian pagi, siang, malam mukul batu ke meja? Nggak tahu tuh azan berkumandang. Boleh dakwah, amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib, tapi jangan pernah sekali-kali ketika amar ma'ruf nahi munkar kita yang merasa menyampaikan sebuah amar ma'ruf nahi munkar lebih baik daripada orang yang dituju. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan ada seseorang yang dari kecil berbuat amalan ahli surga, tapi sudah tertulis dia ahli neraka, berubah amalnya. Nah, berubah amalnya. Maka kalau melihat seseorang melakukan satu perbuatan dosa yang timbul adalah mahabbah kepada orangnya, benci terhadap maksiatnya. Yang hari ini adalah benci kepada orangnya, mahabbah kepada maksiatnya. Dia orang berbuat dosa, oh wajah itu lagi. Nah, kemudian ketika dia sendiri, dia buat pula dosa yang orang itu buat. Itu kan kebalik. Orangnya dibenci, dosanya disukai. Dakwah Nabi tidak. Orangnya dicintai. Nabi datang menjenguk anak Yahudi yang sedang sakit. Nabi datang karena sebagai tetangga atau yang khidmat sama Nabi. Kemudian Nabi datang, Nabi tawarkan 2 kalimat syahadat. Dia menoleh ke ayahnya. Lalu ayahnya katakan, Ati Aba Qasim, taati Aba Qasim. Maka dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Muslim sebelum meninggal. Nah, jadi kalau sekiranya kita tidak terlibat dengan dosa sama sekali,
tidak ada masa yang kelam dalam hidupnya, tidak pernah terlibat dosa sepanjang sejarah yang dia lewati, ini lama-lama nanti dia mengagumi dirinya. Kan? Ada masa-masa dulu yang dia sesali. Lebih baik seseorang hidup di dalam penyesalan atas dosanya daripada puas atas ibadah yang dilakukannya. Sampai berani diceritakan, kalau saya dah mati dan rasa siap dah. Bilang apa saja, semuanya saya buat. Palestina nyumbang, orang haji saya dah 3 kali, umroh kagak kehitung, zakat tiap tahun, nyantuni anak yatim, 1 rumah, 1 panti. Apa? Coba apa? Coba bilang apa? Sedekah apa? Oh, sedekah banyak. Bangun masjid udah 5. Urut, 4 bulan tiap tahun. Apa? Apa? Enggak ada lagi enggak saya lakukan. Ahlul jannah nih akhi. Salam berkah. Nah, itu mendingan orang yang sedang memperbaiki diri masih nangis, masih ingat masa lalu. Astagfirullah ya Allah. Kadang-kadang nih Allah masih ingat masa-masa lampaunya. Itu lebih bagus orang itu daripada yang tadi membanggakan kebaikannya. Sehingga Nabi sabdakan, tidak ada orang masuk surga dengan amalnya. Tidak ada orang masuk surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, kamu juga tidak wahai Nabi. Nabi katakan wala ana, saya juga tidak. Jadi amal itu bukan untuk membanggakan diri seolah-olah sudah dapat tiket surga. Apalagi kaum salafi, itu bukannya bangga masuk surga deh. Dia seolah-olah panitia akhirat, tangan kanan malaikat. Nah, kamu neraka, kamu lumayan masuk surga, pada mulai ikut kami. Seolah-olah itu surga milik dia saja. Nah, neraka itu milik orang. Oh, itu lebih parah lagi ujubnya itu. Itu bukan ujub lagi, sudah ujub suuzan lagi. Khair. Lau lam yabqa minad dahar, jikalau tidak tersisa dari usia dunia. Lau lam yabqa, jikalau tidak tersisa minad dahri, dari usia dunia, kecuali yaumun, 1 hari saja, 1 hari saja, la ba'asallahu, sungguh akan mengutus oleh Allah Ta'ala rajulan min ahli baiti, seseorang dari ahli keluargaku, seseorang dari keluargaku, yamla'uha, yang ia akan memenuhi akannya dunia, adlan, dengan keadilan, kama muliat, sebagaimana telah dipenuhi ia dunia, jawra, dengan kezaliman dan kecurangan. Hadis hasan. Bahkan ada riwayat yang lainnya hadisnya sahih. Jadi mengimani dan meyakini kemunculan Imam Mahdi Muntazar itu wajib. Imam Mahdi Muntazar itu termasuk dari keluarga Nabi. Bahkan antum lihat hadis setelah ini nanti. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Kalaulah usia dunia tinggal 1 hari lagi, pasti Allah akan utus, tetap akan Allah utus Mahdi Muntazar. Dan dia dari keluarga Nabi SAW. Lalu mereka katakan, mana ada Nabi punya keluarga, punya keturunan, sementara Nabi tak punya anak laki-laki. Nah, kata-kata ini maknanya dia telah menantang keberadaan Imam Mahdi Muntazar. Imaniyahnya terhadap munculnya Mahdi Muntazar itu bermasalah. Nah,
Di ujung hadis dikatakan kemunculan Imam Mahdi Muntazar itu akan memenuhi dunia ini dengan keadilan, sebagaimana telah terpenuhi sebelumnya dengan kecurangan. Apa yang bisa antum pahami di sini? Hah? Apa pemahaman yang tersirat dari hadis tersebut? Kemunculan Mahdi Muntazar setelah dunia penuh dengan kecurangan. Jadi tidak akan ada perbaikan dari umat ini kecuali setelah dia betul-betul rusak. Tidak akan lahir Mahdi Muntazar kecuali umat ini sudah betul-betul rusak. Nah, kalau seperti redaksi hadisnya, berarti yang kita tunggu sekarang adalah kerusakan parah. Itu yang akan kita hadapi. Kerusakan yang semakin parah, semakin hari semakin parah. Nah, sampai pada titik kesempurnaan parahnya, maka lahirlah, muncullah Imam Mahdi Muntazar yang akan memenuhinya dengan keadilan sebagaimana sudah terpenuhi sebelumnya dengan kecurangan. Tapi wallahu a'lam, apakah kita berada di zaman yang masih ada kemungkinan baik sebelum Imam Mahdi Muntazar muncul, atau ada di zaman yang memang baiknya nanti ketika Imam Mahdi Muntazar muncul? Itu hanya Allah yang tahu. Nah, untuk optimis dan husnuzan yang Allah Subhanahu wa taala, buatlah usaha-usaha untuk perbaikan. Mungkin saja masih ada perbaikan mini sebelum munculnya kebaikan yang sesungguhnya. Gak usah putus asa. Ya sudahlah, tunggu aja lah umatnya hancur-hancuran dulu, biar cepat baiknya. Enggak, perbaiki dulu. Masih ada peluang untuk diperbaiki, perbaiki dulu. Nah, karena tidak ada yang tahu zaman yang sedang kita hadapi sekarang. Hadis berikutnya, lau lam yabqa minad dunya illa yaumun, jikalau tidak tersisa dari usia dunia kecuali satu hari. Lau lam yabqa, jikalau tidak tersisa minad dunya, dari usia dunia kecuali satu hari, la tawwalallahu, sungguh memanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh memanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dzalikal yaum, akan demikian hari, hatta yub'asa fihi, sehingga dikirimkan pada hari tersebut rajulun min ahli baiti, seseorang dari keluargaku, seseorang dari keluargaku, yuwati'u ismuhu ismi, yang sama namanya dengan namaku, wa ismu abihi isma abi, yang sama nama ayahnya dengan nama ayahku, yamla'ul arda, yang ia akan memenuhi dunia, yang ia akan memenuhi dunia, kistan wa adla, dengan keadilan. Kistan adalah sama mananya, sebagaimana telah dipenuhi ia dunia dengan zalim dan curang. Sebagaimana telah dipenuhi dunia dengan zalim dan curang. Zalim
itu merugikan orang lain yang tidak ada interaksi hubungan muamalah atau ada hubungan muamalah dengan kita, itu dikatakan zalim. Atau mafhum zalim atau definisi zalim yang sering kita dengar, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu umum. Ada zalim kepada diri sendiri, ada zalim kepada orang lain, ada zalim kepada lingkungan. Kemudian kalau curang, ini mutlak bermakna satu, yaitu merugikan orang lain. Curang. Hadis yang sama, lau lam yabqa minad dunya, jikalau tidak tersisa dari usia dunia, illa yaumun, kecuali hanya satu hari, la tawwalahullahu, sungguh memanjangkan akannya hari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh memanjangkan akannya hari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menguasai oleh seseorang dari ahli baiti, keluargaku, akan Jabal Dailam, Gunung Dailam. Itu negeri yang ma'ruf, kalau kita majhul, kata beliau ma'ruf itu. Kemudian Konstantinia, nah, Konstantinopel, Masjid Cordova. Sekarang udah jadi masjid lagi? Hah? Masjid Sofia? Hagia Sophia. Hagia. Ulang lagi. Hagia Sophia. Di mana? Istanbul, Turki. Yang kemarin jadikan museum oleh si Tatruk. Masa Mustafa Kamal? Mustafa Kamal tuh bagus sekali namanya. Ini Tatruk. Jadikan museum yang dulu berasal dari gereja, jadi masjid. Datang si Tatruk, jadikan museum. Kemudian kemarin sudah jadi masjid lagi. Nah, berarti ada masanya lagi itu lepas daripada Islam. Nah, kemudian diambil kembali oleh Imam Mahdi Muntadhar. Nah, Mahdi Muntadhar itu namanya sama dengan nama Nabi, nama ayahnya sama dengan ayah Nabi. Maka mudah kali untuk mengingatnya. Jangan sampai ada yang ngaku-ngaku Mahdi Muntadhar sehingga antum mengimaninya, meyakini. Sementara dia orang Sunda misalnya, orang Jawa, orang Minang. Siapa namanya? Nama Minang apa? Midun. Nah, Midun bin Ma'un mengaku jadi Mahdi Muntadhar. Itu udah pasti nggak benar. Pertama zuriat Nabi, yang kedua namanya nama Nabi, yang kedua nama ayahnya nama ayah Nabi. Itulah Imam Mahdi Muntadhar. Saya cari Jabal Dailam nggak ada. Jabal
Dailam. Nggak tahu dia. Jadi kata Imam Jalaluddin, kata Imam Abdul Rauf Al-Manawi, Jabal Dalam itu ma'ruf. Jangankan kita, si Google soal ini nggak tahu juga. Berarti sulit untuk saya tunjukkan nama antum. Apa itu Jabal Dalam? Khair. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Lau marratis sadaqatu," jikalau berjalan sedekah, marrat berlalu atau berjalan sedekah, ala yadai mi'atin, atas tangan 200 orang, ala yadai mi'atin, atas 2 tangan 100 orang, lakana lahum, sungguh ada bagi mereka 100 orang, minal ajri, dari pahala, misla ajril muqtadi, seperti pahala orang pertama, seperti pahala orang pertama, min ghairi ayyang qusa, dari tanpa bahwa kurang, dari tanpa bahwa mengurangi ia semisil pahala dari pahalanya orang pertama, syai'an, akan sedikit pun. Maka kalau diberikan sesuatu, diterima saja. Nih, Sen, cindua. Saya demam nih, jangan kasih cindu. Gak usah bilang itu, ambil aja. Terima kasih, jazakumullah. Terima kasih sama Budiman, Farel Budiman. Betul, asli. Nah, diterima oleh Farel Budiman. Misalnya asam lambung, kalau makan cindu nanti ke hidung saya bercindu. Akhirnya kasih sama si Habil. Habil dia asam urat, dia nggak boleh makan cendol. Kasih sama Irfan. Irfan sedang sakit gigi, nggak bisa makan gula merah. Kasih sama Osman serak suara, nggak bisa minum es, baru selesai kubro ke depan. Kemudian kasih sama tuh pojok situ, sampai 100 orang mutar. Nah, maka orang yang memberi, orang yang pertama, kedua, 3, 4, 5 sampai 100, itu pahalanya sama dengan orang bersedekah pertama kali. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang kita tidak suka, kita tidak makan, kita tidak minum, ambil saja kalau orang ngasih. Itu kasih sama yang suka. Maka pahalanya akan banyak. Kau menyebarlah pahala. Maka dengan sebab satu orang akan melahirkan 99 orang yang bersedekah dengan pahala yang sama, bukan berarti orang pertama dapat pahalanya banyak, orang kedua kurang dikit, sampai orang terakhir dapat seuming aja. Nah, secuil. Enggak. Kita bukan bermuamalah dengan makhluk, kita bermuamalah dengan Allah yang Maha Kaya. Dia akan kasih pahala rata semuanya. Beda sama multi level marketing. Nah, atas itu tinggi bonusnya, level bawah rendah bonusnya. Terus yang pemakai itu cuman bayar bonus saja kepada orang-orang yang menjadi kepala-kepalanya.
Maka ini enggak boleh. Kalau mau multi level marketing, sistem Allah. Setiap level memiliki bonus yang sama. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Lau naja ahadun min dommatil qabri." Jikalau selamat seseorang daripada himpitan kubur, lau naja ahadun, jikalau selamat seseorang dari dommatil qabri, himpitan kubur. Dommah tidak hanya dipeluk oleh kubur, maknanya dihimpit. La naja Sa'd bin Mu'adz, sungguh akan selamatlah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Walaqad dommatan, demi sungguh dihimpit ia Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz sekali himpitan. Summa rukhiya anhu, kemudian dilapangkan, dibebaskan ia Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz darinya himpitan kubur. Pikir, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, itu makam beliau di tengah-tengah masyarakat Ansar itu sama dengan makam Sayyidina Abu Bakar di masyarakat Muhajirin. Itu adalah Abu Bakarnya Ansar, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Tapi ketika beliau dikuburkan oleh Allah, ketika dikuburkan oleh Nabi SAW, Nabi masuk ke dalam kuburnya, itu kubur menghimpit beliau, kemudian direnggangkan dengan doa Nabi SAW. Di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala diceritakan penyebabnya adalah karena Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz kurang hati-hati dalam buang air kecil. Itu sahabat. Dan itu diselamatkan, didoakan oleh Nabi saat itu. Apalagi kita kalau enggak hati-hati buang air kecil. Buang air kecil belum selesai, sudah dihentikan. Buang air kecil berdiri, kena kaki celana. Buang air kecil dicuci dengan air bernajis, itu enggak ada yang akan bisa nolong. Itu akan digilas. Digilas, digosok, dibonyokin di dalam kubur. Hati-hati buang air kecil. Jadi azab kubur itu rata-rata karena buang air kecil yang tidak beres. Dan hal ini tidak mengurangi daripada derajat Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Kebetulan beliau dipilih oleh Allah sebagai sampel takbir bagi umat dalam hal berhati-hati dalam buang air kecil, supaya umat berpikir, siapa saya dengan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz? Kalau beliau saja tidak hati-hati buang air kecil, begitu keadaannya, bagaimana kita yang ada di penghujung zaman belum punya kontribusi untuk agama? Lau nazala Musa, jikalau turun Nabi Musa, fattaba'tumuhu, lalu kalian ikuti akannya Nabi Musa. Wa taraktumuni, dan kalian tinggalkan aku. La dalaltum, sungguh kalian telah sesat. Ana hazzukum minan nabiyyin, aku adalah jatah kalian dari para nabi. Wa antum hazzi minal umam, dan kalian adalah
Aku adalah jatah kalian daripada Nabi, dan kalian adalah jatahku dari umat. Bukan kecemburuan sosial. Ini hakikat. Itu sebabnya Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman menjadi umat Nabi, bukan menjadi seorang Nabi. Menjadi umat Nabi. Dikatakan Nabi Isa alaihissalam belajar syariat Nabi Muhammad di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang belajar di kubur Nabi. Dijelaskan oleh Nabi, ya karena makamnya Nabi sama Nabi itu sekali jelaskan dan langsung terbluetooth semuanya. Dan nanti ketika Nabi Isa meninggal dunia akan dikuburkan di samping Sayyidina Umar bin Khattab. Itu satu tempat masih kosong. Nah, jangan berharap saya di sana itu. Doa sama, ya Allah, kuburkan aku di samping Sayyidina Umar ya Rabb, masih ada tempat kosong satu. Itu datang malaikat tampar muka antum. Ini orang nggak tahu diri. Nah, Sayyidah Aisyah saja nggak berkubur di situ. Itu tempat Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi katakan kalau Nabi Musa turun, kalau Nabi Musa turun dan kalian ikut Musa, kalian tinggalkan aku dan ajaranku, maka kalian akan sesat. Bahkan Nabi katakan dalam riwayat yang lain, kalau Musa turun dan dia tidak mengambil syariatku, dia akan sesat. Ini masih syariat samawi. Kalau nggak salah riwayat ini Nabi sampaikan ketika Sayyidina Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat kepada Nabi karena dapat dari salah seorang Yahudi. Ini ajaran, masih ajaran samawi. Apalagi kalau ajaran-ajaran yang lain yang ditandingkan dengan hadis Nabi. Kalau ajaran-ajaran yang lain yang disetarakan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau yuqtan nasu, jikalau diberikan kepada manusia bidakwahum, dengan tuduhan mereka, dengan dakwaan mereka, ladda'a nasun, sungguh akan menuduh oleh manusia dima'a rijal, darah orang-orang, wa amwalahum, dan harta benda mereka. Walakinil yaminu alal mudda'a alaih, akan tetapi sumpah terhadap orang yang dituduh di atasnya. Ini bab muamalah. Jadi kata Nabi, kalau sekiranya seseorang diberikan apa saja yang dia tuduhkan, lapor dia ke pengadilan, itu rumah saya. Oi, keluar kamu di sana. Rumah dia itu, tempati. Sedang dia jalan-jalan, nampak orang mau mobil, Pak Hakim tuh mobil saya. Diambil mobil dari orang tuh, kasih ke dia. Jadi setiap omongannya dibenarkan, setiap tuduhannya dibenarkan. Kalau demikian perjalanan hukumnya, maka orang bisa saja menuduh darah orang. Pak Hakim, dia mesti mati karena dia telah membunuh keluarga saya, karena dia telah membunuh kakek saya dan sebagainya. Tetapi tidak begitu aturannya. Sumpah ditujukan kepada mudda'a alaih. Siapa mudda'a alaih?
Siapa mudda'a alaih? Seseorang yang perkataannya sesuai dengan realita. Misalnya, sebosan dia mengantuk-mengantuk. Saya bukan sedang mendongeng. Tuh buka mata. Misalnya Syahdan menuduhkan sorban yang ada sama Hazik, itu sorban saya yang kamu pakai. Antum siapa? Antum siapa? Antum siapa? Hah? Nggak tahu? Syahdan bukan? Antum siapa? Mudda'i. Orang menuduh. Realita tidak sesuai dengan, perkataannya tidak sesuai dengan realita. Antum bilang sorbannya antum tapi di kepala orang. Sementara Hazik mudda'a alaih. Ini sorban saya. Berarti perkataannya sesuai dengan realita. Ini sorban saya dan sorban sama dia. Itu mudda'a alaih. Lapor ke pengadilan. Maka yang pertama diminta adalah Syahdan, mana saksimu? Itu sorban antum punya. Oh, ada Abi sama Rocky, Jaka, Raka. Ini dua nih, Abi sama Raka. Maka Syahdan tuh menang deh. Kasih dia sorban. Nih, sorban. Tapi ketika antum gak punya saksi, mana saksimu? Mana? Oh, nggak ada. Ini sorban saya beli sendiri. Maka Hazik harus bersumpah. Disebut yaminu alal mudda'a alaih. Wallahi demi Allah ini sorban saya, bukan sorban dia. Selesai. Itu sumpah di pengadilan. Nggak perlu disambung. Kalau bukan sorban saya bersedia dikutuk Allah. Itu bukan sumpah pengadilan, itu sumpah di pondok kalau pakai kutuk Allah. Nah, kalau sumpah pengadilan nggak pakai kutuk, karena memang dia sudah dikutuk kalau bohong. Sebetulnya nggak disebutkan kutuk, bersumpah dengan berbohong saja itu udah langsung dikutuk. Namanya disebut dengan yaminul ghamus, sumpah palsu. Jadi kenapa kita pondok dijaharkan kutukannya supaya rada rasa takut. Karena kalau nggak dijaharkan pun, nggak disebutkan pun, nggak bersedia pun kena kutuk kalau sumpahnya palsu. Kenapa? Karena di antara orang dikutuk oleh Allah adalah pelaku sumpah palsu. Jadi sebetulnya sama saja sumpah pengadilan di pendidikan. Pendidikan dijaharkan supaya tarbiyah, ada rasa takut, supaya hadir efek daripada sumpah palsu. Nah, apa itu kutukan? Apa itu kutukan? Bukan maling gundang, bukan tengkubang perahu, tapi kutukan adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya kutukan. Jauh dari rahmat Allah, tertutup jalan-jalan kebaikan di dalam benaknya. Itu tanda-tanda orang kena kutuk. Tertutup ide-ide kebaikan di dalam kepalanya. Tertutup dia melewati jalan-jalan kebaikan. Sementara kiri kanan dia banyak hal-hal yang baik. Di sana ada orang sedang berzikir, dia nggak mau ikut.
Bid'ah itu. Saya lebih khusyuk zikir sendiri. Ketika dilihat dia sendiri, enggak zikir juga. Kemudian ketika diajak salat jamaah, saya lebih khusyuk salat di rumah. Ternyata dia enggak salat sama sekali. Ketika diminta menyumbang, saya enggak mau nyumbang riya, saya diam-diam. Tapi kalau sampai sejarah dalam hidupnya adalah lebih baik dia dulu daripada sekarang. Padahal setelah belajar agama, ini aneh anaknya sendiri. Setelah belajar malah semakin gak baik. Oh itu kutuk lah. Ini aneh ini orang ini, semakin mengaji semakin parah. Ini semakin rajin sholat ke masjid, dia semakin tidak terkontrol mulutnya. Ini sejak pulang umrah kemarin ini udah pandai dia mencuri. Ini kan contoh kenapa dia. Ini maknanya kena kutuk. Orang setelah melakukan sesuatu kebaikan akan lahir kebaikan yang baru, dia tidak. Haji bapak itu kemarin ya, haji dia kepala keluarga, semangat dia tuh bawa. Sekarang nggak sholat ya, itulah tadi makannya, nggak tuh dimakannya kena tutup gitu. Nah, bisa dia pakai uang haram, bisa dia curang, bisa dia melakukan sumpah palsu. Hati-hati sumpah palsu, kita akan dielakkan. Dia akan dielakkan Allah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita dalam hidup, nah kita terlibat dalam satu kebaikan yang tidak direncanakan. Itu ucapan alhamdulillah. Nah, seperti ini sudah lewat 7 menit. Itu terlibat dalam kebaikan yang tidak direncanakan. Ada seseorang berniat betul mau melakukan ibadah, gagal melulu. Asal kebaikan gagal melulu. Asal dosa nggak diniatin dapat dibuatnya. Nggak ada seni dosa sebetulnya keamanan yang astagfirullah. Itu kena kutuk. Maka orang-orang yang dinyatakan ahli surga itu mudah melakukan kebaikan-kebaikan, susah melakukan perbuatan dosa. Wallahu a'lam.